kepada kami. Yang kami hormati, saya minta maaf dulu, saya bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Saya takut kalau saya bicara bahasanya salah-salah, nanti saya comelin. Ya, aku bicara bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yermia, kemudian seluruh jemaat atau warga jemaat BNKP Depok, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di hadapan kami dari pihak tamu kami dari pihak laki-laki, kemudian yang kami hormati juga dari tuan rumah, terutama Bapak Amal Lice ya, dan kakak Lice, luar biasa ya, Bapak Amal Yuve dan Bapak Mame di sini. Dan tidak mengurangi rasa hormat kami bagi Bapak, Ibu-ibu yang ada di hadapan kami pada saat ini, kalau tidak kami sebut satu persatu. Dan adik-adik kami yang ada di lingkungan kami sekarang juga, kita semua diberkati sama Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan sesuatu, ada satu patah kata dari kami dari bahasa Nias kami mengucapkan Yahoo. Saya di sini mewakili rekan-rekan kita semua dari pihak undangan. Nama saya Amaigi Tilmanua. Asli nama saya ini Anwar Tilmanua. Saya juga orang Kabupaten Nias Utara sebenarnya. Ya, marga saya Tilmanua. Nanti kalau disebut-sebut di sini orang Nias Utara itu, ya saya termasuk di sini. Gitu. Jadi mungkin kami di pihak mana ini? Apa pihak tamu? Apa pihak dari paman? Apa pihak nanti? Yang pertama, kita mengucap syukur. Kita tidak boleh bosan untuk mengucap syukur atas rahmat Tuhan buat kita semua, karena saat ini kita dipertemukan bukan karena kebetulan, tetapi ini karena rencana Dia. Dari berbagai unsur, dari berbagai marga, kita sama-sama dari Nias, kita dipertemukan di sini ya dengan acara pernikahan, ya, pesta pernikahan dari anak kami Marniwa dengan anak kami Nofranto pertama. Nah, ini jalannya Tuhan untuk mempertemukan kita untuk sore ini, sehingga kita bisa bertemu muka semua, Bapak Ibu, saudara, ya, adik-adik kami, abang kami. Kalau sebelumnya kita belum kenal, bisa kita kenal dengan ketemu muka sore hari ini lewat pertemuan kita melalui pernikahan anak kami, sekali lagi Marniwa dengan Nofranto. Itulah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, patut kita mengucap syukur. Kemudian yang paling penting ini kami sampaikan bahwa pertemuan ini saya agak kaget juga. Kagetnya kenapa? Luar biasa buat kami kalau kita punya adat di Nias itu, kita bisa membawa ke sini dengan kegiatan sangat-sangat sederhana. Nah, ini yang menjadi contoh juga buat kami. Ini yang menjadi contoh buat kami, karena di sana itu kita kalau di Nias luar biasa, ini hari demi hari, minggu per minggu, bahkan per bulan-bulan, tetapi kita bisa melaksanakan di sini walaupun hanya saat sesingkat. Apalagi tadi yang disampaikan sama Bapak Mayufen, dengan dana sekian bisa berjalan kegiatan ini dengan lancar. Nah, tentunya ini semuanya kita kembalikan bahwa ini ada jalan terbaik, solusi terbaik dari Tuhan, bahwa Dia mempermudah segala sesuatu urusan yang kita hadapi, walaupun itu berat menurut kita sebagai manusia. Yang berikutnya, anak kami Marniwa dengan Nofranto.
Tadi Bapak Pendeta Yeremia menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah tujuannya menambah keluarga, menambah manusia. Ini yang harus kita garis bawahi ini. Nah, ini hanya kalau kami ini hanya tambahan, ya. Makna dan tujuan dari pernikahan itu mungkin, ya, di satu sisi itu hanya untuk menambahkan jumlah manusia, tetapi atau menambahkan jumlah keluarga, tetapi ada tujuan khusus. Yang pertama, kita menyadari bahwa ketika kita sudah dewasa, dipertemukan kita jodoh, dipertemukan kita suku lain, dipertemukan kita jenis lain. Nah, oleh karena itu, apa yang mau kita bangun di dalam keluarga, apa yang mau kita bangun di dalam hidup ini selagi kita sudah diperjodohkan oleh Tuhan, itu yang penting. Jadi semua itu, laki perempuan di mana-mana nikah biasa. Tetapi kalau orang tidak mengerti, tidak tahu makna dari pernikahan itu, tentunya tidak ada tujuan, tidak ada arah ke depan, makanya hidup mereka biasa-biasa saja. Jadi harapan kami di sini, biarlah jadi manusia yang luar biasa. Maknai itu pernikahan, maknai itu tujuan daripada pernikahan. Kalian sudah menghabisi masa remaja, sekarang sudah punya tanggung jawab. Laki-laki tanggung jawabnya ke seorang perempuan, perempuan tanggung jawabnya ke seorang laki-laki, dan belum dari pihak-pihak lain, dari keluarga, dari mertua laki-laki, dari mertua perempuan. Nah, dari hal-hal itu nanti berkat akan mengalir dalam keluargamu apabila hal itu akan kamu jalani ke depan. Kita berdoa, kita bersyukur, ya, semuanya selesai hari ini sudah untuk menghabisi masa remaja kalian. Sekarang masuk ke acara membangun rumah tangga ke depan, dibangun bahtera keluarga dengan cara banyak belajar ke orang-orang yang sudah lebih jauh kehidupan mereka, lebih dewasa dari kita. Dan semua orang-orang, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di saat pernikahan kalian sore hari ini, kalian jangan lupa, mereka capek duduk, mereka capek berdiri, mereka capek nunggu, mulai dari gereja sampai ke tempat ini. Bayangin, menetes air keringatnya mereka. Jangan kalian lupa, jangan suatu waktu besok ketemu tidak menyapa, tidak, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu. Karena mereka datang ini sudah dianggap kalian ini adalah anak darah daging mereka. Itu yang harus diingat. Ini pesan kami buat anak kami berdua. Jangan lupa, tadi Ibu Inaneta kalau nggak salah, ya, pesannya, ya, libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kamu ingin sukses di dalam perjalanan ini, betul ya Bu ya? Libatkan Tuhan di dalam persoalan keluargamu. Libatkan Tuhan di dalam persoalan apa-apa yang kamu hadapi di dalam hidup. Karena kamu kalau berjalan sendiri tidak akan sampai di tempat tujuan. Karena dialah yang punya alam semesta ini. Itu kira-kira kuncinya. Mungkin Ibu Inaneta tadi tidak menjelaskan, tapi intinya begitu. Coba-coba lo meninggalkan Tuhan dengan persoalan yang kamu hadapi. Jangan berharap itu bakal sukses, jangan berharap itu bakal ada solusi, dan jangan berharap itu bakal bisa selesai kamu atasi sendiri. Kemudian ini untuk Bapak Ibu yang ada di hadapan kami sekarang, ini pesan kami, kita bukan hanya datang melihat anak-anak ini setelah mereka menikah, tetapi kita jangan pernah berhenti untuk membawa mereka ke dalam doa. Mulai saat ini kita libatkan keluarga mereka supaya anak-anak ini ke depan bisa menjadi bahtera, contoh rumah tangga yang bahagia, contoh keluarga yang sejahtera lewat doa-doa Bapak Ibu yang ada di hadapan kami di sini, termasuk kan. Semoga persoalan tantangan hidup yang mereka hadapi bisa diringankan,
sebab masalah yang mereka jalani bisa dimudahkan. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di sini.